kaitannya dengan keluarga yang meminta pesugihan dari Ki Jaran Penoleh. Semua kisah bermula ketika Eyang Susana mempraktekkan ilmu sihir guna membangkitkan iblis yang perkasa. Dengan menggunakan tulang kepala kambing sebagai simbol pangkuan keagungan iblis, Eyang Susana menyiapkan 5 boneka perwakilan tumbal sembari terus membacakan mantra di buku sihir warisan leluhurnya. Setelah semua peralatan lengkap, Susana membaca mantra secara berurutan dengan penuh penghayatan. Sontak, meja altar penyembahan iblis itu berguncang hebat disertai pusaran angin kencang yang membawa ribuan kelelawar datang padanya. Melihat putranya gelisah, Sari terbangun dari lamunannya dan segera membangunkan suami yang tidur di samping ranjang. Tepat di malam Jumat, si kecil Dika selalu berkeringat dingin entah apa penyebabnya. Sari mengeluhkan kondisi putranya yang tak kunjung membaik, sementara suami Sari yang bernama Mono mulai mendengar suara langkah kaki dari luar rumah. Saat ia keluar dari kamar, suasana dalam rumah terlihat merah nara. Samar-samar terdengar suara kaki kuda yang bersiap menanduk kepala Mono. Tiba-tiba pria itu lari masuk kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Sari terhenyak melihat Mono ketakutan hingga tersungkur di lantai tak berdaya. Meski masih gelagapan, Mono menjawab jika ia melihat Jaran Penoleh. Lampu di kamar tidur mereka tak henti berkedip membuat Sari semakin panik. Dika melangkah pergi keluar dari kamarnya dan melangkah di tengah cahaya merah nan mencekam. Sari serta Mono terus mengikuti langkah putra mereka itu hingga terhenti di sudut lorong. Sari dan Mono sama sekali tak kuasa menghentikan langkah kaki putra mereka yang seketika itu tubuh Dika diseret menuju ke arah si Jaran Penoleh. Sosok mengerikan itu muncul ke dunia manusia hingga Eyang Susana keluar dari kamarnya membuat kondisi rumah seperti sedia kala. Ia tampak heran melihat Dika melamun di depan pintu kamar dipeluk oleh ibunya. Susana meminta anak itu untuk kembali tidur di kamar masing-masing. Dan film pun dimulai. Di tahun 1985, pagi itu Dika menemani ibunya menjemur pakaian di halaman belakang rumah. Anak kecil itu gemar bermain kuda-kudaan yang biasa didorong dengan tali dan memiliki 4 roda di bawahnya. Di tengah hempasan kain jarik yang menghalangi pandangan, samar-samar Dika melihat kuda betulan berwarna putih gagah perkasa. Dika sampai mengacuhkan Sari yang sedari tadi memanggil namanya. Dika menunjuk ke arah kuda itu dengan penuh antusias mengatakan pada sang ibu jika di sana ada kuda putih. Sari hanya berkata jika ia tak melihat ada kuda atau apapun juga di dekat pagar rumah Eyang Susana itu. Dika melangkah menjauhi ibunya untuk menyahut ringkikan kuda yang semakin membuatnya terkesima. Semakin dekat jarak Dika dengan kuda itu, mainan kuda-kudaan yang diseret dengan tali mulai berubah wujud menjadi kuda sungguhan. Anehnya, kuda itu berjalan bukan dengan 4 kaki, melainkan 2 seperti manusia. Tiba-tiba Sari berlari menghampiri putranya yang sudah melangkah jauh ke tengah jalan raya. Mobil yang melaju sangat kencang tak hanya melindas mainan kuda milik Dika. Anak itu terkapar tak berdaya dengan kepala penuh luka tepat di badan jalan. Sari menangis mengetahui anaknya terluka dan segera menghampiri sembari berteriak minta tolong. 2 warga yang mendengar teriakan Sari langsung membawa Dika ke tempat yang lebih aman agar segera mendapat penanganan medis. Saat mereka melangkah pergi, sosok kuda putih yang dilihat oleh Dika samar-samar mengikuti dari balik pepohonan yang rindang dan menghilang di telan bayangan hitam. Setelah berjuang melawan maut, Dika tak bisa diselamatkan lagi. Sari tertunduk letih di pundak Mono meratapi makam dari putra satu-satunya itu. Meski sama-sama merasa kehilangan, Mono terlihat jauh lebih patah hati. Di tengah kesedihan itu, Mono mengendarai sepeda motor untuk menenangkan diri. Alih-alih mendapat ketenangan batin, pria itu justru tersesat ke jalan kemurkaan Tuhan. Ia memilih untuk mengakhiri kepedihan sekaligus masa depan bersama istri tercinta. Karena tak kunjung pulang, Sari meminta Lulu untuk mencari keberadaan suaminya. Lulu tahu betul kemana majikannya pergi setelah masalah besar melanda. Sesamanya di bangunan terbengkelai itu, Lulu terkesiap melihat mayat Mono tergantung di dahan pohon tak bernyawa. Lulu berlari mengabarkan berita naas itu pada Sari yang masih berduka mengenang kepergian putra tercinta. Dalam selang waktu Sari harus kehilangan 2 lelaki terbaik dalam kehidupannya yang pedih.
Malam itu saat pengajian dihelat, Sari hanya bisa duduk bersimbah air mata di balik pintu. Ia tak bisa mengungkapkan rasa dukanya lagi karena terlalu tragis untuk dikenang. Eyang Susana turut menangis di dalam kamar meratapi kisah sedih yang melanda Sari. 10 tahun kemudian, wanita yang tengah berduka itu mengunjungi makam kekasih dengan peluh air mata yang membasahi batu nisan Lesmono Sastrowijoyo. Makam Andika Chandra terletak di samping makam ayahnya dan di samping makam Dika terbaring makam Bayu Wiroto. Sari melenggang pergi untuk kembali pulang ke rumah Eyang Susana. Saat itu ia melihat ibu mertuanya pergi menuju ke kediaman Mbah Dukun Jambrong bersama Pak D. Kasman. Eyang Susana masuk ke dalam sementara Kasman menunggu di halaman depan bersama ayam cemani peliharaan si Dukun Jambrong. Sari mengendap masuk ke pintu belakang dan mengintip di balik pintu apa yang dibicarakan ibu mertuanya dengan si Dukun Jambrong. Eyang duduk mendekati Dukun Jambrong sembari berbisik jika ia ingin mengakhiri perjanjian dengan Ki Jaran Penoleh. Mbah Dukun Jambrong sampai terkesiap mendengar hal itu. Dikiranya Eyang Susana sudah gila karena meminta hal yang tidak mungkin bisa diberikan. Eyang menginginkan tumbal anak Sari dan Mono 10 tahun lalu menjadi tumbal cucunya terakhir. Mbah Dukun Jambrong bersikeras bahwa pesugihan Ki Jaran Penoleh tidak bisa diakhiri begitu saja. Perjanjian dengan kekuasaan gelap akan berlaku seumur hidup Eyang. Tumbal anak harus tetap dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, termasuk Bayu Wiroto, cucu Susana yang jadi tumbal sebelum anak Sari itu. Karena waktu berlalu hampir genap 10 tahun, Mbah Dukun Jambrong mengingatkan jika sudah waktunya bagi Susana untuk menyiapkan tumbal yang baru. Eyang masih mencoba bernegosiasi dengan menambahkan sesajen dan emas. Namun, Mbah Jambrong tetap pada pendiriannya bahwa kesepakatan dengan bangsa gaib akan berlaku seumur hidup karena di alam jin tidak ada dimensi waktu. Jika Susana lalai terhadap janji serta kewajibannya, maka semua kekayaan, kejayaan, dan kebahagiaan keluarga Susana akan musnah dengan sendirinya. Eyang Susana hanya akan menjadi wanita renta yang penuh penyakit hingga matinya pun mengenaskan. Sari kembali berlari ke rumah Susana sembari terus mengutuk kelakuan wanita renta yang penuh dosa. Sore harinya, Eyang Susana kembali menyiapkan sesajen di ruang khusus yang digunakan sebagai kamar pesugihan. Kamar itu berada terpisah dari rumah utama menuju ke gudang tak terpakai. Dengan kebaya serba merah, Susana menyajikan setumbuk kembang 7 rupa beserta sesajen lainnya yang diminta Ki Jaran Penoleh. Berbagai besaran uang rupiah keluaran 95 pun turut melengkapi sesajen. Eyang Susana bergegas masuk ke dalam untuk melakukan ritual persembahan iblis yang rutin ia lakukan seminggu sekali. Sari yang penasaran mengikuti Eyang Susana dan mengintip dari lubang dinding. Ia melihat wanita itu menari bersama sosok misterius. Sari terhenyak melihat penampakan makhluk halus yang sangat jelas kentara di depan mata. Karena hari semakin larut, Sari memilih untuk kembali pulang ke kamar dan beristirahat sejenak. Malam itu, ia kembali terbangun mendengar suara aneh dari dalam rumah. Pintu kamar Sari terbelalak dengan nuansa merah nara yang menusuk mata. Seketika itu, muncul sosok anak laki-laki dan perempuan yang menangis menatapnya. Mainan kuda-kudaan milik Dika muncul di bawah kolong tempat tidur dan diambil oleh sosok anak kecil itu. Sari yang hendak mengambil mainan anaknya mengelurkan tangan ke dasar ranjang. Tiba-tiba Sari yang ketakutan berlari kembali ke ranjangnya dan berlindung di balik selimut tebal. Tak disangka sosok hantu anak kecil itu sudah berdiri di samping ranjang dalam wujud tak karuan. Pagi harinya Sari menemani para pembatik yang sibuk bekerja di rumah Susana. Eyang memanggil menantunya dengan penuh kasih mengatakan jika Kasman sudah membeli ayam bakar, jadi Sari tak perlu repot-repot menyiapkan masakan. Saat makan siang, Eyang menyadari gelagat Sari yang tak seperti biasanya. Sari menjelaskan kesedihannya terkait kematian suami dan anak sematawayang. Susana masih bisa bersikap tenang seraya berkata jika semua yang terjadi sudah menjadi kehendak Tuhan. Sari semakin muak mendengar ceramah dari ibu mertuanya itu dan melangkah pergi. Malam harinya, Sari iseng masuk ke kamar Susana namun wanita itu sudah lelap tidur di kursi goyang. Sari membuka rak meja kamar Susana dan menemukan kitab ilmu pesugihan. Dalam kitab itu tertulis berbagai macam cara untuk mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat. Melihat ada bungkusan putih di balik figura, Sari mengambil kunci yang tersimpan dalam kain itu. Ia bergegas pergi namun Kasman memergokinya.
Kasman mencoba berbicara baik-baik dengan Sari yang berniat tulus ingin membantu Sari menghancurkan sihir pesugihan Eyang Susana. Sari meminta tolong pada Kasman untuk menggandakan kunci itu. Siangnya, Kasman memberi 2 kunci beserta kembalian uang Rp100 lembar merah. Tepat di hari Jumat tanggal 12 Mei 95, suasana malam tampak mencekam disertai pusaran angin kencang menerbangkan kelelawar. Seperti biasa, Eyang Susana melangkah ke ruang pesugihan dengan mengenakan kebaya merah dan membawa berbagai persembahan. Sari kembali mengintip dari balik pintu dan menunggu Eyang Susana usai melakukan ritual. Setelah wanita itu pergi, Sari menggunakan kunci ganda untuk membuka gembok dan bergegas masuk ke dalam sana. Lambang kepala kuda terukir jelas di ujung tembok kayu. Berbagai sesajen pun tertata rapi di bawah simbol kepala kuda, lengkap dengan tengkorak kuda sungguhan. Di tengah ketakutan, Sari kembali bertemu mainan kuda milik Dika. Mainan itu membawa Sari pada sisi tembok lain yang bertuliskan mantra kuno. Di atas kertas mantra, sosok hantu mengerikan duduk bersandar memperhatikan Sari dari tiang plafon. Tiba-tiba, saat hendak pergi, kaki Sari terjerat mainan kuda-kudaan hingga tubuhnya terjungkal ke tanah. Sosok hantu gadis kecil kini mulai menampakkan diri dan mencakar dinding kayu dengan jari penuh darah. 2 anak kecil itu saling tunjuk-menunjuk hingga akhirnya menuju ke arah yang sama, yaitu ke arah Sari. Ia sempat pingsan sejenak dan saat tersadar, simbol kuda terlukis dengan darah segar di tembok itu. Pagi harinya, Eyang Susana pergi mengunjungi toko batik Rahayu Mukti untuk memeriksa hasil penjualan batiknya di sana. Tak seperti biasa, hari itu pelanggan sangat sepi, bahkan batik milik Susana belum ada yang laku terjual. Di tempat lain, Sari berbagi tugas untuk mengunjungi toko batik Lasmi yang berlokasi tak jauh dari rumah. Semua pemilik toko mengeluhkan sepi pelanggan dan tak ada batik yang terjual. Seiring pergantian hari, kondisi keuangan Susana semakin melilit. Surat cinta dari penagih hutang pun turut datang, memberi teror tak terperi bagi wanita asal Karangsari, Jawa Tengah itu. Malamnya, Susana mengeluhkan sikap Lasmi yang enggan mengambil batik darinya. Belum usai mendengar penjelasan Sari, Susana langsung pergi ke gudang untuk melakukan ritual persembahan lebih banyak lagi. Setelah memeriksa semua benda keramat di sana, Susana merapalkan mantra untuk memanggil Ki Jaran Penoleh. Sosok mengerikan itu kembali hadir bersama 2 anak kecil laki-laki dan perempuan yang menari kian kemari. Setelah mereka menerima sesembahan dari Susana, wanita itu melenggang pergi menemui Sari yang tengah sibuk merapikan tempat tidur. Susana sempat bertanya pada Sari apa yang ia lakukan di gudang. Sari tak banyak menjawab dan hanya menggelengkan kepala. Saat terlelap, Eyang Susana bermimpi buruk di mana tubuhnya diseret di tengah hutan dan berhadapan langsung dengan kemurkaan Jaran Penoleh. Eyang sampai terperanjat di pagi buta karena ulah mimpi buruknya itu. Kakinya pun membekas luka memar sebagai peringatan dari iblis yang telah lama bersekutu dengannya. Saat itu juga Eyang Susana menemui Mbah Dukun Jambrong untuk meminta wangsit. Ia mengeluhkan kondisi keuangan serta kerajinan batik miliknya yang hampir bangkrut karena minim pendapatan. Dukun Jambrong itu meminta Susana untuk segera memberikan tumbal yang sudah dijanjikan setiap 10 tahun sekali. Waktu terakhir penumbalan hanya tersisa 2 minggu lagi. Susana sampai kebingungan harus menumbalkan siapa lagi, sementara Mono sudah mati dan tinggal Sari sendiri bersamanya. Selang beberapa hari kemudian, Susana mendapat surat dari anak bungsunya yang bernama Putri. Dalam surat itu terselip foto bayi yang merupakan cucu terbaru dari Eyang Susana. Wanita itu bercerita jika suaminya telah memisahkan dirinya dengan Putri si bungsu yang paling cantik. Sari sangat terkejut melihat alamat asal surat itu berada di Australia. Susana bersikeras untuk membawa Putri dan cucunya kembali ke Jawa menemui dirinya yang sudah renta. Susana meminta bantuan Sari untuk mengirimkan surat balasan darinya ke luar negeri. Di hari Jumat berikutnya, seperti biasa, Susana kembali melakukan ritual pemujaan setan. Ia memberikan cincin emas sebagai pengganti uang dan berjanji akan melunasi tumbalnya sesegera mungkin. Keesokan paginya, Mbah Dukun Jambrong sengaja menemui Susana untuk memantau progres persiapan tumbal pesugihan. Meski dirinya seorang pawang, namun jika ada klien yang membelot, maka Mbah Dukun Jambrong juga akan kena batunya. Ia mendesak Susana untuk segera menyiapkan tumbal nyawa, bukan cincin emas ataupun sesajen lainnya.
Di waktu yang sama, Sari masuk ke dalam ruang pesugihan dan menyentuh semua peralatan keramat di tempat itu. Ia bahkan sempat merusak dupa yang masih menyala di sana. Setelah puas meluapkan emosi, Sari bergegas pergi, namun Kasman kembali memergokinya. Kasman meminta Sari untuk tetap tenang karena ia tidak akan mengadukan hal itu pada Susana. Ia pun melenggang pergi bersama Sari sembari berkata jika semua penumbalan itu harus diselesaikan segera. Malam harinya, saat Sari terlelap tidur, tetesan darah terasa membasahi kening matanya. Tak disangka, sosok iblis mengerikan sudah bertengger di atas tubuh Sari dan membuat wanita itu terperanjat ketakutan. Setan pesugihan yang murka karena kamarnya diobrak-abrik oleh Sari kini datang untuk membalaskan dendam. Kamar Sari dibuat berantakan hingga wanita itu berteriak histeris dan tubuhnya gemetaran. Pagi harinya, Sari sampai kelabakan membereskan kamar yang dia cacat tak karuan. Susana sampai keheranan melihat kondisi kamar Sari yang berantakan seperti kena angin topan. Ia memberikan surat pada Sari untuk dikirim ke kantor pos dengan tujuan Australia. Setelah melihat kamar Sari, Susana meyakini ada yang salah dengan ritual pesugihannya. Ia bergegas pergi masuk gudang dan merapikan kamar pesugihan itu seperti sedia kala. Ia pastikan betul-betul jika semua benda keramat tertata sesuai arah dan petunjuk yang benar menurut keinginan Ki Jaran Penoleh. Di waktu yang sama, Sari berhenti sejenak di atas jembatan untuk membaca isi surat Susana. Tanpa pikir panjang, surat itu langsung dibuang ke kali dan tidak pernah dikirimkan ke kantor pos. Sekembalinya ke rumah, perabotan berharga yang Susana diangkut oleh debt collector yang menagih hutang. Kondisi Eyang saat itu tidak sesegar biasanya dan sesekali batuk kecil sembari menutup mulut. Eyang menanyakan apakah suratnya sudah dikirim melalui kantor pos. Sari menganggukkan kepala. Malamnya, suara batuk Eyang Susana semakin menderu hingga Sari terbangun dari tidurnya. Gumpalan darah disertai rambut keluar dari mulut wanita itu. Sari bergegas memeriksa kondisi Eyang Susana, namun ibu mertuanya itu sudah tak sadarkan diri. Sari berlari meminta bantuan Kasman untuk mendobrak pintu kamar Susana yang terkunci dari dalam. Setelah mendapati wanita itu sudah tak sadarkan diri, mereka membaringkan Eyang Susana di atas ranjang dan tubuhnya dibersihkan. Saat tersadar, hari sudah pagi. Susana mengeluhkan anak putrinya yang tak kunjung pulang padahal ia sudah mengirimkan surat balasan. Sari tersenyum ringan sembari berkata jika suatu hari nanti putri pasti akan datang untuk menjenguknya. Meski tubuhnya semakin lemah dan sakit-sakitan, Susana tetap rutin mengadakan ritual persembahan untuk Jaran Penoleh. Ia masih berjanji untuk memberi tumbal dalam waktu 2 hari lagi sesuai kesepakatan. Berbagai sosok anak kecil yang pernah dijadikan tumbal malam itu muncul menghantui Susana sembari menudingkan jari telunjuk padanya. Mereka seolah berkata jika nyawa Susana sudah akan diambil oleh penguasa mereka. Susana berlari kembali ke kamar. Penyakit yang ia derita semakin parah hingga memuntahkan darah dan rambut dalam jumlah yang cukup banyak. Mbah Dukun Jambrong datang malam hari untuk menengok Eyang Susana yang hampir sekarat. Dukun Jambrong itu hanya berkata jika dirinya tak bisa berbuat apa-apa untuk menolong Susana. Ia memperingatkan jika Ki Jaran Penoleh tidak mendapatkan keinginannya, maka kemurkaan itu bisa menimpa siapa saja. Eyang Susana pun tak memiliki daya dan upaya. Ia hanya bisa pasrah menerima keadaan yang terjadi pada dirinya. Di tempat lain, Sari dihantui oleh budak tumbal Jaran Penoleh yang menyiksanya dengan keji. Kepala Sari dibenturkan ke cermin hingga jebol dan hancur berhamburan. Potongan kaca tajam diarahkan ke leher Sari hingga Pandai Kasman menggagalkan hal itu. Mereka berdua bersembunyi di balik pintu dari kejaran Ki Jaran Penoleh. Bak di rumah hantu, semua tumbal pesugihan itu muncul dan berteriak histeris. Susana keluar dari kamar sambil marah-marah mendengar Sari dan Kasman berteriak ketakutan. Beberapa hari berikutnya kondisi Eyang semakin lemah dan lumpuh. Sebelum meregang nyawa, Susana menceritakan kisah hidupnya pada Sari. Ia mengaku tak merestui hubungan percintaan putri dengan pria Australia yang bernama Peter. Keluarga Eyang sangat teguh mempertahankan tradisi dan hanya diperbolehkan menikah dengan sesama orang Jawa. Sebelum mati, Susana terus mendesak Sari untuk membawa putri dan anaknya kembali ke Indonesia. Singkat cerita, putri tiba-tiba melenggang pulang ke tanah air untuk menjenguk ibunya bersama sang buah hati tercinta. Putri pulang setelah mendapat kabar dari Bu Condro. Ia pun memperkenalkan putra pertamanya yang bernama Aska.
Sari terkesiap melihat Putri pulang karena selama ini ia tak pernah mengirim surat padanya. Yang Susana baru mengetahui jika selama ini Putri tidak pernah menerima surat balasan darinya. Di depan Sari, Susana mewasiatkan rumah itu sebagai warisan satu-satunya untuk Putri. Sari terlihat semakin gusar karena selama ini dirinya lah yang merawat Susana. Ia jugalah istri dari Mono yang sudah melahirkan Dika, putri yang dijadikan tumbal pesugihan. Setelah Putri pergi ke kamarnya, Susana langsung memarahi Sari yang tidak menjalankan amanah darinya. Sari tampaknya sudah tak peduli. Ia berkata jika selama ini sudah mengetahui apa yang dijalankan Susana dengan praktek pesugihannya itu. Sari sakit hati dengan tingkah mertuanya yang tega menumbalkan anak serta cucunya sendiri. Ia pun bersiasat untuk balas dendam dan membiarkan Susana mati kesepian. Sore harinya Putri hendak masuk ke kamar ibunya, namun pintu terkunci rapat. Sari menuturkan jika Eyang tidak mau diganggu karena sedang beristirahat. Malam harinya, Susana kembali diganggu arwah para tumbal pesugihan. Sosok kuda berkepala tengkorak kembali muncul meminta nyawa Susana untuk ditumbalkan dan dijadikan budak. Malam itu, angin kencang menerpa hingga membangunkan Susana dari tidur panjangnya. Ia sangat terkejut melihat Dika dan Bayu berdiri di samping ranjangnya. Seketika itu, tubuh Susana gemetar hebat disertai kejang-kejang hingga tak bernyawa lagi. Pemakaman kembali digelar pagi itu juga. Aska, anak dari Putri, berkata jika ia melihat kuda cantik di balik pekuburan warga. Anehnya, Putri sama sekali tak melihat sosok kuda yang dikatakan putranya. Sari menemui Mbah Dukun Jambrong untuk menceritakan keluh kesahnya soal warisan rumah. Ia tak terima jika pergi tanpa membawa uang sepeser pun juga. Padahal selama 20 tahun Sari terus mengabdi dengan ibu mertua dan selalu menuruti perintahnya. Ia tak menyangka jika anak dan suaminya dijadikan korban tumbal. Sementara Putri, anak bungsu yang tak pernah pulang ke rumah, mendapat warisan dari semua harta peninggalan Susana. Sari meminta Mbah Dukun Jambrong untuk membantu menyingkirkan Putri dari rumah warisan itu. Sari juga berniat untuk menggantikan posisi Susana, meneruskan ritual yang selama ini terus dilakukan. Niatan Sari itu lantaran hendak menyingkirkan Aska agar Putri turut merasakan sakitnya kehilangan putra semata wayang. Mbah Dukun Jambrong tak bisa menghalangi niatan apapun dari orang yang meminta bantuan padanya. Ia pun beranjak dan berkata jika Sari harus melakukan kontrak darah dengan iblis jaran penoleh. Selain memberi sesajen cincin emas dan kembang, Sari juga harus menuangkan darah ke dalam nampan saji. Dalam 4 hari lagi, tepatnya di hari Jumat, Sari harus memberikan tumbal pada jaran penoleh. Jika tidak, maka semua resiko akan ditanggungnya sendiri sama seperti apa yang dialami Susana. Malam itu juga Sari mulai mempraktekkan pesugihan dengan segala ritual dan mantranya. Ia menusuk tangannya sendiri hingga darah membasahi nampan saji. Suasana malam itu tampak sangat mencekam, membuat Peter dan Putri ketakutan di dalam rumah. Putri mengintip ke jendela dan melihat 2 orang anak menyeret jasad Eyang Susana. Paginya pintu kamar pesugihan terbuka lebar. Putri masuk ke dalam ruangan yang sudah porak-poranda itu. Sari menyapa Putri dan berkata jika gudang itu dijadikan kandang kuda tepat sebelum Susana meninggal. Putri kebingungan sejak kapan ibunya memelihara kuda. Sari malah berkata jika kudanya sudah mati. Malam harinya mereka duduk berdua di meja makan. Putri menceritakan yang sebenarnya bahwa ia tidak bisa punya anak kandung, sementara Aska adalah anak adopsi. Sari sangat terkejut sampai tersedak. Sari langsung menemui Mbah Dukun Jambrong, namun semuanya sudah terlambat. Sari sudah melakukan perjanjian setan dan hanya bisa dibayar dengan nyawa keturunan. Malamnya Putri melihat Sari dikuasai iblis dan tangannya bergerak sendiri menggorok ke arah leher. Putri menangis melihat Sari bersimbah darah, sementara sosok jaran penoleh muncul dan mendekatinya. Listrik rumah itu padam membuat Putri semakin ketakutan. Ia berjalan perlahan ke arah jendela dan arwah para tumbal menampakkan diri di hadapan Putri, termasuk jasad kakaknya Mono yang mati gantung diri. Putri yang ketakutan melangkah mundur hingga tak menyadari ada pocong tergeletak di lantai kamarnya. Seketika itu, kaki Putri tersandung pocong dan tubuhnya terjungkal. Ternyata jasad itu bangkit kembali menghantui Putri yang takutnya setengah mati.
Putri kembali berlari keluar rumah dan bertemu dengan hantu anak mengerikan. Putri semakin histeris dan lari tunggang langgang masuk ke hutan. Karena sandalnya lepas, Putri berhenti sejenak untuk memperbaiki sandal itu. Entah bagaimana, Putri tidak mencari Aska, putra semata wayangnya meski diadopsi. Tiba-tiba Putri kembali berlari sampai ke rumah Mbah Jumbrang. Putri segera meminta bantuan pria tua itu untuk mengajaknya membakar semua alat pesugihan. Semua benda keramat yang ditemukan di kamar Susana dikumpulkan di satu selimut. Mbah Jambrong menunjukkan tengkorak kepala kambing yang ada di dalam laci meja kamar Susana. Putri sampai istighfar melihat tengkorak itu dan berlari setelah mendengar teriakan Aska. Nasnya anak itu menghilang dari kamar. Mbah Jambrong mengambil 2 jerigen bensin hendak membakar kamar pesugihan. Sementara Putri keluar mencari keberadaan Aska. Sosok hantu mengerikan kembali muncul di hadapan Putri seolah menghalangi niat mencari Aska. Tubuh Putri diangkat tinggi-tinggi dan di waktu yang sama Mbah Jambrong melantunkan mantra sembari membakar kamar pesugihan itu. Putri menangis melihat Aska dijadikan sandera makhluk halus. Seketika itu Mbah Jambrong heran mengapa semua alat pesugihan itu tak bisa terbakar. Setiap kali ia hendak menyalakan api, seketika itu pula api langsung padam. Jaran penoleh muncul dan menyerang Jambrong sementara dukun itu lari menghampiri Putri. Kasman melihat langit di atas rumah Susana terus dilingkari kelelawar. Jambrong berkata jika mereka membutuhkan 1 tumbal lagi untuk mengakhiri semua kutukan itu. Kasman tiba-tiba muncul dan menyiram tubuhnya dengan bensin. Ia menubalkan dirinya sendiri untuk menyelamatkan keturunan Susana. Bersama jaran penoleh, tubuh Kasman terbakar habis tak bersisa. Aska yang dijadikan tawanan akhirnya bisa selamat dan berkumpul lagi dengan ibunya. Setelah semua kejadian itu, Putri kembali ke luar negeri bersama putranya. Aska mengambil sisa tengkorak yang dijadikan simbol iblis neneknya, dan film pun berakhir. Seperti kebanyakan film horor Indonesia lainnya, banyak plot hole dan kesenjangan jalan cerita. Meski berusaha mengangkat legenda mistis pesugihan jaran penoleh, sosok yang diduga punya kekuatan besar itu tidak berhasil digambarkan secara memukau. Alih-alih menggunakan efek CGI, sang sutradara memilih untuk menghadirkan karakter kostum berkepala tengkorak kuda. Sutradara film sempat menjelaskan arti jaran menoleh yang sebenarnya. Ia merealisasikan tugas jurnalistik kuliahnya itu di Tanah Jawa pada tahun 90-an. Di tempat penelitiannya itu banyak juragan batik yang kaya raya setelah melakukan pesugihan jaran penoleh. Pesugihan jenis ini dianggap sebagai salah satu yang paling berat dilakukan karena sering meminta sajian yang beraneka ragam dan tak masuk akal. Meski katanya bikin kaya dalam sekejap mata, segala bentuk pesugihan tidak dapat dibenarkan secara agama. Allah akan menurunkan laknat bagi siapa saja yang mempraktekannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.